Hola Mina! Arc baru dimulai. Boruto menghadapi musuh baru dari Shinju yaitu Mamushi yang akan menyerang Konoha tidak lebih dari 1 minggu lagi. Inojin pun kini terlibat dalam rencana Boruto. Tapi, bahaya sudah mengintai Sarada dan Sumire yang rahasianya sudah diketahui Eida. Di mana selama 3 tahun ini, mereka berdua tidak terkena Shinjutsu pemikat dari Eida. Nasib mereka pun kini berada di tangan Daimon yang selalu melenyapkan segala macam ancaman sekecil apapun bagi kakaknya itu. Spoiler kemarin sebenarnya sudah lengkap, tapi ada beberapa panel yang tidak ada, dan juga beberapa terjemahan yang meleset. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman cerita, kali ini saya akan membahas versi terjemahan resminya, atau versi ofisialnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sampul halaman Boruto to Blue Vortex chapter 26 kali ini menampilkan Otsutsuki Momoshiki. Di sampul halaman itu ada sebuah catatan yang berbunyi, benang itu terjuntai hingga ke dasar neraka. Sementara judul dari Boruto to Blue Vortex chapter 26 adalah Persekutuan. Di halaman pertama ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, Inojin yang sempat terluka parah kini telah pulih. Sepertinya dia menyukai Himawari. Chapter kali ini diawali dari Inojin yang sedang mengunjungi Himawari di rumahnya. Inojin memberi sebotol madu untuk Himawari. Himawari terlihat senang. Dia berkata, hebat, padahal biasanya madu ini terjual habis. Inojin berkata, iya kan? Kebetulan saja masih ada waktu aku ke sana. Itu kesukaanmu kan, Himawari? Himawari benar-benar senang. Dia tersenyum lebar sambil berkata, aku sangat senang. Terima kasih, Inojin. Setelah itu, Inojin pun pulang dan berpamitan. Tapi di depan rumah Himawari, ada kata Kashinkoji yang sudah menunggu Inojin. Inojin pun menyadarinya, tapi dia terkejut karena tidak tahu itu apa sebenarnya. Lalu kata Kashinkoji, atau Kashinkoji yang sedang berbicara melalui kataknya berkata, Yamanaka Inojin, aku ingin menanyakan beberapa hal padamu. Inojin semakin terkejut karena katak itu bisa berbicara. Lalu Koji berkata lagi, daripada disebut bertanya, mungkin ini lebih tepat jika disebut memastikan. Ya, ini hanya formalitas. Aku sudah tahu jawabannya. Mendengar itu Inojin semakin tidak mengerti. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya apa-apaan katak ini. Koji berkata lagi, kau menyukai Uzumaki Himawari sebagai seorang pria kan? Apa aku salah? Seketika Inojin langsung salah tingkah. Wajah dia pun memerah. Lalu dia berkata, bukan, tidak. Melihat ekspresi Inojin, Koji berkata lagi, cukup, reaksimu sudah menjawab pertanyaanku. Selanjutnya yang ingin kutanyakan padamu adalah, apa kau ingin melindunginya? Inojin langsung berkata, itu sudah jelas kan? Tentu saja. Koji berkata, bagus, hanya itu yang ingin kupastikan. Inojin saat itu masih tidak mengerti. Lalu dia langsung bertanya, tunggu dulu, apa-apaan ini? Kau ini sebenarnya siapa? Koji berkata, kita memiliki kepentingan yang sama. Jika kau ingin tahu detailnya, ikutlah denganku. Setelah itu, Inojin diteleportasi Koji menggunakan Kuchiyose no Jutsu ke markasnya. Di sana dia melihat Koji yang sedang duduk di sebuah kursi di balik kepulan asap. Inojin langsung bertanya, siapa kau? Koji menjawabnya dengan berkata, namaku Kashinkoji. Aku bertarung untuk melindungi planet ini dari ancaman Shinju. Mendengar nama Kashinkoji disebut, Inojin langsung mengingat Kara. Dia berkata di dalam hatinya, Kashinkoji, bukankah dia sisa anggota Kara? Setelah itu Boruto yang sedang duduk santai di sebuah kursi di belakang Inojin berkata, aku tidak bermaksud mengancammu, tapi di sini tidak ada pintu masuk maupun keluar. Dengan kata lain, kau tidak akan bisa kabur dari sini. Tapi jangan khawatir, jika urusan kita sudah selesai, kau akan kami pulangkan dengan selamat. Mendengar itu Inojin menoleh dan langsung berkata, Boruto? Setelah itu beralih ke markas Shinju. Jura, Hidari dan bahkan Mamushi terlihat sedang membaca buku dan saling berbincang. Tapi saat itu tiba-tiba Jura meneteskan air matanya. Hidari langsung bertanya, hei, kau itu sebenarnya kenapa? Sementara Mamushi hanya tersenyum melihatnya. Kemudian Jura langsung menghapus air matanya lalu berkata, buku ini termasuk dalam kategori novel karena isinya adalah karangan fiksi. Aku sempat meremehkannya, tapi tidak kusangka ceritanya mampu menggerakkan hatiku. Hidari menanggapinya dengan berkata, belum lama ini kau pun sempat mengalami hal serupa kan? Mendengar ucapan Hidari itu, Jura langsung mengingat momen Matsuri yang meneteskan air matanya juga saat berhadapan dengan Konohamaru di akhir hidupnya. Jura berkata, yang kurasakan
saat itu adalah perasaan Matsuri. Ada berbagai perasaan yang muncul saat dia berurusan dengan Konohamaru, amarah, kesedihan, dan juga sedikit rasa cinta. Mendengar itu, lagi-lagi Mamushi hanya tersenyum. Mamushi sendiri saat itu terlihat sedang membaca sebuah buku, atau lebih tepatnya majalah dewasa. Lalu Jura berkata lagi, pengetahuan yang kuperoleh dari Matsuri sangatlah besar. Air mata ini adalah hasilnya. Apa kau mau menyebut ini menjijikan lagi, Hidari? Hidari kali ini berkata, tidak, itu menarik. Lalu Jura berkata lagi, walaupun begitu, pengetahuan ini sama sekali belum cukup. Untuk memahami dan mengontrol cinta, aku perlu informasi lebih banyak lagi. Mendengar ucapan Jura tentang informasi, akhirnya Mamushi pun ikut berbicara. Dia berkata, ngomong-ngomong tentang informasi, ini mungkin hal sepele dan mungkin juga tidak bisa disebut informasi. Eida, dia yang menjadi targetku. Kurasa aku mengerti alasan spesifik yang membuatku memilihnya menjadi target. Jura terlihat tertarik dengan ucapan Mamushi itu. Dia berkata, coba jelaskan pada kami. Lalu Mamushi berkata, alasan kenapa aku ingin melahapnya bukan sekedar untuk memangsanya, itu lebih karena dominasi. Aku ingin menjadikannya milikku. Aku menginginkan informasi genetik unggul yang dia miliki. Aku tidak peduli tentang cinta atau apalah itu. Setidaknya, kita para Shinjo harus lebih berkembang sebagai spesies. Bukankah begitu? Jura menanggapinya dengan berkata, berkembang ya? Bisa aku mengerti. Ini menarik. Kurasa ini bukan proses yang buruk untuk lebih memahami cinta. Setelah itu beralih ke Konoha. Shikamaru sedang berjalan menuju ruangan tetua Konoha karena dia dipanggil ke sana sebelumnya. Tapi tiba-tiba Kashinkoji menghubunginya. Dia berkata, Shikamaru, apa kau bisa dengar? Shikamaru menyadari itu adalah Kashinkoji. Tapi saat itu Shikamaru merasa heran karena Kashinkoji menghubunginya melalui Shindenshi no Jutsu. Sehingga Shikamaru langsung berkata, ini kan Shindenshi no Jutsu? Ini milik siapa? Koji berkata, tenang, saat ini aku dibantu oleh Yamanaka Inojin. Tentu saja ini komunikasi tidak resmi. Kau tidak perlu khawatir ini akan didengar oleh tim sensor. Shikamaru berkata, oh begitu ya. Tapi bisakah kita bicara nanti saja? Aku dipanggil ke atas. Kepalaku sudah cukup sibuk. Tapi Koji langsung berkata, justru itu yang ingin kubahas. Kemungkinan terburuknya adalah kau akan digulingkan dari jabatan Hokage. Shikamaru berkata, sial, aku sudah menduga akan seperti itu. Lalu Koji berkata lagi, jika itu sampai terjadi, aku pun akan kerepotan. Aku akan memberikan saran sebisaku. Selebihnya tergantung pada dirimu. Tapi berhati-hatilah. Shikamaru berkata, merepotkan saja. Rasanya aku ingin mengundurkan diri saja sekarang juga. Setelah itu Shikamaru tiba di ruangan para tetua. Dia pun langsung masuk ke sana. Di dalam sana dia sudah ditunggu oleh tetua Konoha yaitu Koharu dan Homura. Lalu ada Konohamaru, Sai, dan seseorang yang dipanggil Kobusama yang merupakan penasehat Daimyo-sama. Kobusama berkata, wah sudah lama sekali tidak bertemu Hachidaime Hokage. Ah maaf, maksudku pelaksana tugas Hokage Nara Shikamaru. Shikamaru berkata, Kobusama, ada keperluan apa seorang penasehat pribadi Daimyo-sama datang ke sini? Koharu langsung menjawab pertanyaan Shikamaru dengan berkata, sudah jelas kan? Tentu saja untuk membahas tentang misi di Sunagakure yang kau susun dan laksanakan atas inisiatif sendiri. Konohamaru terkejut setelah mendengar fakta itu. Dia berkata, inisiatif sendiri? Setelah itu Kobusama berkata, kali ini kami bertindak sebagai saksi. Daimyo-sama mempertanyakan tanggung jawabmu sebagai kepala desa. Terlebih lagi, akhir-akhir ini kegentingan untuk mempertahankan eksistensi desa shinobi menjadi isu yang sering kali diangkat. Tergantung situasinya. Tapi ini bukan masalah yang akan selesai hanya dengan pemotongan anggaran desa. Setelah itu Shikamaru mulai menjelaskan situasinya. Dia berkata, seperti yang sudah kalian semua ketahui, saat ini eksistensi Shinjo tidak hanya mengancam desa kita, tapi seluruh negara api. Sayangnya, mereka bukan musuh yang bisa diajak bernegosiasi. Dan saat sedang berupaya untuk mengatasi mereka, aku mendapatkan sebuah informasi. Detail misi dan personil yang melaksanakan misi itu pun semuanya disusun berdasarkan informasi yang aku dapatkan. Homura lalu bertanya, informasi yang kau terima itu apa isinya? Setelah ditanya seperti itu, Koji langsung menghubungi Shikamaru lagi. Dia berkata, aku rasa kau sudah mengerti, tapi sebaiknya kau tidak menyebut tentang Jippo. Lalu Shikamaru menjawab pertanyaan Homura dengan berkata, detailnya tidak bisa aku ceritakan. Homura terlihat kesal mendengarnya. Lalu Shikamaru berkata lagi, ini demi keamanan semua pihak. Terlebih lagi, benar atau tidaknya informasi itu masih belum pasti. Akan tetapi, ketika menghadapi musuh di depan mata, ada kalanya kita harus mengandalkan hal-hal yang tidak pasti. Saat itu, aku memilih untuk mengikuti insting. Akhirnya, aku putuskan bahwa ada tindakan yang perlu diambil berdasarkan informasi itu. Saat merencanakan misi itu, aku pun sudah siap untuk bertanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Homura langsung menanggapinya dengan berkata, mengesampingkan isi dari informasi itu sendiri,
Yang paling kami pertanyakan adalah sumbernya. Apakah mungkin bahwa pemberi informasi itu adalah Boruto si pemberontak? Lalu menambahkan ucapan Homura, Koharu berkata, dari informasi yang kudengar, entah kenapa Boruto seolah tahu banyak mengenai kehidupan para Shinju itu. Faktanya, ada kabar beredar yang meyakini bahwa mereka sebenarnya saling terhubung di balik layar. Dengan kata lain, ini strategi keji untuk meruntuhkan Konoha dari dalam, dengan cara memperdaya orang-orang desa melalui umpan bernama informasi. Mungkin ini dia lakukan sebagai balas dendamnya pada desa yang telah mengusirnya. Mendengar hal itu, Konohamaru tidak menerimanya. Dia langsung berkata, tunggu sebentar, tidakkah menurut kalian itu terlalu berlebihan? Melihat itu, Shikamaru langsung menghentikan Konohamaru. Tapi Koji langsung menghubungi Shikamaru. Koji berkata, tidak apa-apa, biarkan dia bicara. Ini jauh lebih baik daripada tuduhan mereka ditujukan kepadamu. Setelah itu, Konohamaru pun mulai berbicara. Dia berkata, aku bisa kembali dari misi itu dengan selamat berkat Boruto. Mungkin ini tidak lebih dari sekedar pendapat pribadi, tapi aku tidak merasa jika Boruto memiliki niat untuk membahayakan desa. Homura berkata, ada apa ini? Saru Tobi Konohamaru. Apa kau membela Boruto? Konohamaru berkata, bukan seperti itu. Hanya saja, aku merasa bahwa dia punya alasan tersendiri. Lalu Koharu ikut menanggapi pembelaan dari Konohamaru itu dengan berkata, bodoh, apa kau sudah lupa? Dia adalah orang yang membunuh Nanadaime Hokage. Dia hanyalah seorang buronan kejam dan target yang harus dimusnahkan. Berhentilah mendengar ocehan buronan itu yang tidak lebih dari bujuk rayu omong kosong. Hal seperti ini seharusnya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Saat itu Konohamaru masih belum bisa menerimanya. Hanya saja, Shikamaru langsung menghentikan. Kemudian Kobusama berkata, misi kali ini memang terlihat seolah-olah berhasil. Tapi beda ceritanya jika ada pengkhianat lain di dalam desa yang bersekutu dengan buronan. Harus diakui kalau ini adalah masalah yang sangat besar, yang akan berdampak pada keamanan negara api maupun martabat Konoha. Setelah itu Kobusama memberi perintah kepada Sai untuk membawa Konohamaru ke ruang interogasi, karena Kobusama akan menginterogasinya secara langsung. Kobusama pun meminta Sai untuk mengidentifikasi semua orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan Boruto. Semuanya tanpa terkecuali. Lalu Kobusama mulai membahas tentang interogasi Boruto sebelumnya yang gagal dan berakhir kaburnya Boruto. Dia berkata, pada interogasi waktu itu, pasti ada pengkhianat yang bekerja sama dengannya, sehingga dia bisa melepaskan ikatannya dan melarikan diri. Kita harus cari orang itu sampai dapat. Shikamaru yang membantu Boruto saat itu terlihat panik setelah mendengarnya. Tidak hanya Shikamaru, Inojin yang kini terlibat pun mulai khawatir. Dia berkata, komunikasi diam-diam di luar pengawasan tim sensor tanpa mengikuti prosedur formal. Ditambah lagi, menguping rapat pimpinan para petinggi desa. Padahal penggunaan Shinden-shin no Jutsu secara pribadi saja dilarang. Dengan yang barusan saja, aku sudah tidak tahu berapa banyak peraturan yang kalian langgar. Apakah kalian selalu melakukan hal seperti ini? Koji menanggapinya dengan berkata, kami ini buronan, tidak ada cara lain selain menempuh jalur ilegal. Dan Inojin, kau jangan lupa, kau pun sudah terlibat dalam hal ini. Lalu Boruto menambahkan ucapan Koji dengan berkata, musuh kita tidak segan melakukan segala cara demi mencapai tujuannya. Karena itu, kita pun harus beradaptasi dengan cara musuh bertindak. Ini bukan saatnya kita membahas tentang peraturan. Saat ini yang harus kau lakukan adalah menyadari tindakan apa yang kau perlukan. Ingat baik-baik. Setelah mendengar itu, Inojin sempat terdiam. Tapi setelah itu dia berkata, aku pun sudah pernah melawan Jura. Jadi aku tahu pasti, untuk melindungi semuanya, untuk melindungi Himawari dari monster itu, diperlukan kesiapan dan juga kekuatan. Setelah itu Koji membahas tentang Momoshiki dengan Boruto. Koji berkata, Boruto, apa urusanmu sudah selesai? Yang kumaksud adalah tentang Momoshiki. Kau mengusulkan semacam kesepakatan dengannya kan? Boruto menjawabnya dengan berkata, tidak perlu khawatir, aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Koji berkata, itu tidak menjawab pertanyaanku. Aku tidak suka dengan sikapmu yang seperti itu. Boruto terlihat kesal mendengar respon dari Koji itu. Dia langsung berkata, harusnya aku yang mengatakan hal itu. Kau dengan sengaja menutup-nutupi bagian yang menurutmu menguntungkan. Sebenarnya, ada berapa orang yang seharusnya mati dalam misi Sunagakure? Saat itu Inojin mencoba menghentikan perdebatan Boruto dan Koji, tapi dia tidak berhasil. Koji berkata lagi, aku hanya memandu mereka menuju perkembangan yang paling pasti untuk membangkitkan Mangekyo Sharingan milik Sarada. Aku pun sudah menghindari masa depan di mana lebih banyak orang tewas terbunuh. Kalau kau masih ingin protes seperti anak kecil, katakan saja. Boruto berkata, buang-buang waktu saja. Sudah cepat lanjutkan komunikasinya. Koji berkata, baiklah. Setelah itu Koji menghubungi Shikamaru lagi yang saat itu sudah kembali ke ruangannya. Koji berkata, Shikamaru, apa kau dengar? Laporkan situasinya saat ini. Shikamaru berkata, Konohamaru dibawa ke ruang interogasi. Tidak lama lagi, aku pun pasti akan dibawa ke sana. Tapi untuk saat ini aku baik-baik saja. Koji berkata,
berkata, "Bagus, segera laporkan jika terjadi sesuatu. Supaya kita tetap unggul dari musuh di pertarungan selanjutnya, kau harus tetap menjadi Hokage." Shikamaru berkata, "Aku mengerti, merepotkan saja." Lalu Koji berkata lagi, "Sekitar 1 minggu dari sekarang, Shinju yang bernama Mamushi akan muncul di Konoha. Target dia adalah Eida. Aku akan memberitahumu tentang kekuatan Mamushi dan cara untuk menghadapinya." Setelah itu beralih ke Eida yang kini sudah bersama Sarada dan Sumire. Mereka sedang membicarakan tentang pengakuan Sarada dan Sumire yang sama-sama menyukai Boruto. Eida berkata, "Lalu, kapan kau akan menyatakan perasaanmu pada Boruto?" Sarada terlihat gugup dan salah tingkah. Dia berkata, "Walaupun kau bertanya seperti itu, tapi tunggu dulu, siapa yang bilang aku akan menyatakan cinta?" Eida berkata, "Loh, kok bisa seperti itu? Jika seperti itu, kesannya justru seolah-olah kau malah menyatakan perasaanmu pada Sumire." Sarada keheranan dengan ucapan Eida itu. Sarada berkata, "Logika macam apa itu? Mana mungkin Boruto punya waktu untuk hal semacam itu? Kalau aku menyatakan hal aneh, nanti suasananya jadi tidak enak kan? Aku takut itu terjadi." Eida terlihat kecewa dengan jawaban Sarada. Dia berkata, "Sangat payah. Lalu bagaimana denganmu, Kakei?" Sumire berkata, "Kalau aku mungkin tergantung waktunya. Kalau ada kesempatan mungkin saja aku akan mengatakannya tiba-tiba." Eida sangat senang mendengar jawaban Sumire. Dia tersenyum sambil berkata, "Benarkah? Sangat menarik. Aku tidak sabar menunggu momen itu tiba." Lalu Sumire berkata lagi, "Walaupun tadi aku mengatakan hal seperti itu, kurasa Sarada pun sama." Eida berkata, "Benar juga. Kasus pelukan waktu itu pun dia pelakunya." Sarada terlihat malu. Dia berkata, "Kasus apa?" Lalu Sumire berkata, "Tapi pada akhirnya yang paling penting adalah perasaan Boruto itu sendiri kan? Seperti yang Sarada katakan, mungkin mulai sekarang dan seterusnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal seperti itu." Setelah itu, Eida tiba-tiba terlihat serius. Dia berkata, "Ngomong-ngomong, setelah kita berbicara tentang cinta sampai sejauh ini, ternyata kalian tidak terpengaruh pesonaku kan?" Seketika, Sarada dan Sumire panik dan berkeringat setelah mendengar hal itu. Ditambah saat itu ada Daimon yang sedang berdiri bersandar di tiang di hadapan mereka. Karena Sumire langsung mengingat ucapan Shikamaru dulu saat pertama kali mendapatkan misi untuk menemani Eida. Saat itu Shikamaru berkata, "Dengar, intinya jangan sampai terbongkar, terutama oleh Daimon. Fakta bahwa kekuatan pesona Eida tidak berefek pada kalian, itu berarti kalian berdua berada di posisi yang bisa membunuh Eida. Kalian paham maksudnya kan? Jika mereka tahu, nyawa kalian bisa saja melayang." Karena Sarada dan Sumire hanya diam dan tidak menjawab, Eida akhirnya berkata, "Jadi benar ya? Habisnya, meskipun aku ada di hadapan kalian, kalian masih bisa membicarakan tentang menyukai orang lain selain diriku. Biasanya hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Itu mustahil." Setelah Eida mengatakan itu, Daimon yang sedari tadi bersandar kini mulai bergerak, dan Sarada yang panik langsung meresponnya dengan mengaktifkan Mangekyo Sharingan miliknya. Tapi Daimon terlalu cepat. Dia tiba-tiba melompat dan sudah berada di hadapan Sarada dan Sumire. Lalu dia pergi ke belakang mereka. Setelah itu dia mencekik Sarada dan Sumire dari belakang sambil berkata, "Sarada, tadi kau berniat melakukan sesuatu dengan Mangekyo Sharingan kebanggaanmu itu ya? Percuma saja. Jangan coba-coba, karena kau akan mati sebelum sempat melakukan sesuatu." Dan momen itu mengakhiri terjemahan resmi Boruto to Blue Vortex chapter 26 kali ini. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, "Ketegangan yang menjalar, rasa takut yang melanda. Bagaimana nasib Sarada dan Sumire setelah rahasia itu terungkap?" Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. アニマンガティックバイブスを感じて案じてアニメの